Ya, itu kan menyenangkan. Dan juga teman-teman harus paham ya, bahwasanya ada hak asasi. Kalau manusia itu kan punya hak asasi manusia. Di anggota tubuh kita juga punya hak asasi. Apa? Kita ini sudah mulai ternodai asasi kita dengan adanya hot pen. Hot pen itu kan semakin sini kan semakin tinggi. Ini kan eksistensi celana dalam kan mulai tergeser kan. Orang pakai hot pen itu kan mungkin begini kan masih enak. Pas duduk celana dalamnya nyalip. Set. Gak boleh kan. Masuk gitu kan. Lama kelamaan. Nih. Kurang 1 menit. Oh enggak. Ya, jadi kan begini loh. Celana dalam kan apa? Hot pen itu kan makin lama kan makin naik. Makin naik ini, nanti lama-lama hot pen itu tinggal bagian ikat pinggang saja. Jadi orang loh, mana celana kamu? Ini saya sudah pakai hot pen. Jadi nanti bisa diganti rumbai-rumbai, itu kan daun-daun, itu kan menarik ya. Dan juga yang teman-teman harus ketahui, hot pen itu selalu ukurannya itu lebih kecil dari pahanya. Ya kan? Mesti lebih kecil dari pahanya. Sehingga bagian kaki ini putih banget. Putih bukan karena mulus, tapi darah gak ngalir. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat datang di rumah Munir. Nama saya Wan Fahri. Saya ganteng secara teori. Kalau suruh praktek, remedi. Menurut saya, penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu masih terbelenggu. Hal ini terlihat jelas dari kondisi toilet umum di Indonesia. Di toilet umum kalian pasti sering melihat tulisan kayak gini, habis buang air harus disiram. Kita dipaksa untuk menyiram. Toilet ini otoriter. Kita tidak bisa melakukan perbuatan yang kita mau. Misalnya kayak gini, habis buang air nih, enaknya diapain ya? Sembah ya. Tapi menurut saya itu ada orang-orang yang belum bisa menghargai hak asasi manusia orang lain. Misalnya hak asasi untuk hidup sehat. Ini dilakukan sama orang-orang yang suka meludah sembarangan. Saya sebel banget sama orang-orang kayak gini. Sebagai cowok ganteng, secara teori saya nggak pernah meludah sembarangan. Saya tuh kalau meludah di satu tempat aja, yaitu di sembarang tempat. Asal kalian tahu ya, ludah itu mengandung banyak virus. Iya, ada infeksi, ada virus, ada HIV, TBC, HSBC, nervose, Beyonce, banyak. Meskipun ini dianggap melanggar hak asasi manusia seseorang untuk hidup sehat, belum ada aturan yang jelas buat ngatur menghukum orang yang meludah sembarangan di Indonesia. Kalau di Inggris ya, meludah sembarangan itu didenda 2 juta rupiah. 2 juta rupiah, bayangin. Kalian kalau dibayangin kalau misalnya hukum ini diperlakukan di Indonesia, kalian meludah sembarangan sekali aja sama dengan kalian buang BB. Meludah sembarangan 3 kali sama dengan kalian buang iPhone. Meludah sembarangan 100 kali, kalian bisa membeli hukum di Indonesia. Ju. Pak Hakim bebaskan saya. Terus ya, meskipun di beberapa sisi hak asasi kita itu dibelenggu, masih ada tempat yang memberikan kita hak asasi yang bebas, bahkan sebebas-bebasnya. Ini di tempat ini namanya bioskop. Kalian sekarang sadar gak sih banyak orang yang mesum di dalam bioskop? Ya enggak? Itu hak asasi dimanfaatkan berlebihan. Mentang-mentang gelap. Iya. Padahal ya, di bioskop itu ada kamera CCTV-nya. Tapi kenapa nggak ada petugas yang memperingatkan kalau ada orang mesum di dalam bioskop? Apakah toleransi di antara kita ini sudah mati ya? Tuh saya nggak kebayang gimana sih situasi di ruang kontrol CCTV-nya itu, mungkin kayak gini ya. Itu ngapain ya bangku A1 sama bangku A2 kok bibirnya nempel terus dari tadi? Oh, mungkin mereka kembar siam, tempet gusi. Terima kasih sudah mendengarkan. I wanna hear make some noise. First of all, I would like to say thank you
thank you very much for Mr. Vincent. Mr. Vincent is a very good guy, he's a very good friend of mine, but I have to say sorry because for the very first time I met Mr. Vincent, I assumed that Mr. Vincent is a Chinese. It's all true because 24 years I've been living, I have 3 friends of Chinese who had named Vincent. Vincent Tan, Vincent Prasetya, and Muhammad Vincent. But Mr. Vincent showed us that Indonesia is a very colorful country. Very colorful. Mr. Vincent is a Japanese, but he has Chinese name, you know. It feels like you are eating gudeg with fuyung hai sauce. Anyway, for all of the honorable judges, for all of the comics, for all of the audience, and for Mr. Gudeg, give applause please. I've been remembering Florence Sihombing. She was sued and almost got jailed because she insulted people of Jogja. She almost get jailed. But you have to be able to remember that several months before that, there are some religious extremist people in Jogja who destroyed house for worshipping, but they didn't get jailed, okay? They didn't get sued. In that case, there is one conclusion. If you want to be offensive or insult other people or other places, you have to be first from extremists. Second, you must not be a woman. And third, you must not be ugly. And you know what? Because of that, there is only one person in Indonesia. There is only one person in Indonesia who can insult other people and be offensive to other people without getting jailed. Prabowo. Any Prabowo supporters here? Any Prabowo? Well, if there are any Prabowo supporters, well, fuck you. And you know what? Human right itself is very connected with something that we call today as law enforcement. Law enforcement. And let me explain to you how law enforcement in Indonesia deal with something very simple like marijuana. Okay? In Canada, the government there destroy marijuana by blending them and then dry them up. In Albania, the government there destroy marijuana by burying them down at least 60 centimeters under the ground. And in Indonesia, the government here destroy marijuana by burning them in front of the public, in the police station, usually after Friday prayers. Oh yeah, the police in Indonesia will have an event called Marijuana Wal Jamaah. But this kind of fact, this fact actually is a good fact. It's a good fact because finally we can know that the government of Indonesia is actually understand about human right and equality. So finally, the marijuana can be enjoyed by everyone. And also, we don't, if we have marijuana, we don't need to hide that, okay? We just need to give it to the government. So the government will facilitate us to consume it together. This method, you know, execution of marijuana, this is not actually an execution. This is actually a celebration. I want to go there one day if there is one marijuana execution in Malang. I want to go there. Maybe my mom will ask, where are you going? I'm going to the police station. For what? Camping. Don't worry, mom, I will be at home immediately. After 5 days, if I remember, with Mr. Gudeg. Thank you very much. You have been a very good audience. Thank you very much. Thank you. Ya, saya ini cacat fisik ya. Kalau ngomongin masalah HAM, banyak diskriminasi bagi orang cacat di Indonesia. Contohnya, ibu-ibu kalau nasihati anak, dia jangan lari-lari nanti jatuh. Hati-hati kalau lari nanti jatuh. Saya nggak pernah digituin.
juga pengen digituin. Dek, hati-hati kalau lari. Nanti saya jawab, Bu, hati-hati kalau ngomong. Lagi pula kemarin saya ketemu ibu-ibu bawa anaknya, ibunya lihat saya suruh pakai anaknya. Dek, hati-hati kalau lihat TV, lihat mas itu korban semedon. Ini kan gak enak. Akhirnya saya nasihati adiknya juga. Dia bener kata ibu-ibu, kata ibumu, hati-hati kalau lihat TV, lihat ibumu. Apa sinetron? Lagi pula anaknya kalau di sekolah capek harus pakai tenaga. Minimal kalau pemerintah gak bisa bangun tenaga, bangun playbook lah. Kan enak tinggal muncul. Naiknya gimana ya tapi? Naiknya dikerek loh tiap jalan sambil mengeningkan cipta. Lagi pula anak jajan itu sering dibully. Bahkan toko kartun bully kita loh. Dora the Explorer. Pernah salah satu episode Dora bilang gini, maka kamu menemaniku mendaki gunung. Kalau saya jatuh gimana? Dora yang bilang bagus. Lagi pula di Indonesia itu angkot itu sekarang sembung-sembung ya. Saya kemarin nyetok angkotnya nggak mau berhenti, saya ketabrak. Lagi pula pemerintah sekarang ingin merencanakan pemotongan harga untuk orang cacat. Itu kan saya nggak suka. Itu kan mendiskriminasi kita. Yang kita butuhkan adalah perhatian khusus. Perhatiannya apa? Beri kamu pekerjaan. Pekerjaan apa? Jadi supir angkot. Kan enak kalau saya jadi supir angkot. Ada ibu-ibu naik, Pak ini justru arah kemana? Saya juga nggak tahu Bu. Saya kan orangnya pasrah. Misalnya saya jadi supir angkot, saya nggak sengaja nubruk mobil orangnya bara-bara. Saya jawab, ih beraninya sama orang cacat. Lagi pula biaya kesehatan di Indonesia ini mahal, sampai 15 juta kadang-kadang. Makanya karena itu saya gak sehat-sehat. Makanya saya gak kuat bayar. Tapi orang sehat itu udah mainstream. Jadi saya kepingin jadi ustadz supaya bisa membuka pengobatan alternatif buat saya sendiri. Ya. Dulu itu saya bercita-cita jadi polisi, tapi kalau saya jadi polisi bakal punya jabatan, masuk tim forensik, jabatannya korban. Coba bayangin ya kalau saya jadi polisi, ada yang laporan, Pak rumah saya kemalingan. Saya jawab,
Pak, saya ini nggak bisa ngejar maling. Jadi tolong bilangin malingnya ya. Saya tunggu di sini. Saya ini juga pernah bercita-cita jadi aktor, tapi karena di Indonesia acting saya cuma 3. Pertama, sakit stroke. Kedua, ketabrak mobil. Ketiga, gelinding dari tangga. Tapi di Indonesia ini saya paling benci sama Portal. Soalnya hal yang sepele bagi orang umum, bagi saya hal ekstrim. Melempati Portal saja saya nggak bisa, jadi Portal saya anggap rival. Saya cari di Google pemain Portal, nggak ada. Rival yang sulit. Portal kalau saya ketemu Portal, saya mesti teriak, Portal, hari ini saya bakal mengalahkanmu. Portalnya diem aja. Kalau menang dia udah sombong. Saya ini juga pernah bercita-cita jadi bintang iklan klinik Tongfang. Kalau saya jadi bintang iklan klinik Tongfang, saya bilang, dulu saya cacat fisik, tapi semenjak ada klinik Tongfang, saya jadi bintang iklan. Terima kasih klinik Tongfang. Ya, saya Daniel Didi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wahai korban dari sandiwara pemerintahan. Melawan lupa 10 tahun ke belakang, yang baik dimusnahkan, yang jahat diberi tahta kekuasaan. Apa bedanya pemerintahan sama mantan? Kita sudah memberikan apa yang mereka inginkan, tapi kita dilupakan tidak lebih dari sebuah kenangan. Keren kan? Oke. Selamat datang di negara di mana korupsi miliaran rupiah di penjara 4 tahun, sedangkan mencuri sandal jepit di penjara 5 tahun. Ini negara sudah gila. Iya kan? Bagaimana bisa sandal jepit lebih mahal daripada uang rakyat? Jangan-jangan itu ya, ada waktu Jumatan, ada orang itu sholat berangkat pakai sepatu, waktu pulang dia lihat sandal jepit, tuker lebih berharga sandal jepit. Atau ada orang nikah gitu, saya terima nikahnya dengan peralatan sandal jepit dengan suku cadangnya, apa-apanya. Atau juga ada gitu kan, ada bapak udah sekarat gitu kan, oh anakku, aku sudah tidak bisa bertahan di dunia ini lagi. Ayo ayahku, kau pasti bisa. Aku tidak bisa sendirian hidup di dunia ini. Tidak bisa, maaf. Dan aku juga minta maaf, aku tidak punya harta benda untuk aku wariskan. Tidak perlu harta itu, aku tidak butuh. Tapi anakku, di belakang rumah ada sandal jepit 1. Oke, tidak ada. Apa-apa nih, sandal jepit lebih aneh. Dan juga, selamat datang di negara katanya semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Itu apa-apanya. Bahkan di daerah sana itu masih banyak sekolah yang tidak ada lantai keramik, tidak ada hiasan dinding, tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada atap. Ternyata sekolah sepak bola. Dan juga bahkan ada yang mau berangkat sekolah pun itu perlu perjuangan. Pernah kalian lihat di TV mau berangkat sekolah melewati sungai yang deras dan dalam, hanya melewati jembatan tali, benar kan? Tahu? Ya itu, bayangkan ada anak SD cewek gitu kan, dia sudah pamit pada orang tuanya demi mengayun pendidikan kan,
Dia lewat jembatan tali itu, hujan, hujan, angin topan, lahar dingin di bawahnya, ada Godzilla lewat gitu. Ekstrim ada. Dia sampai kepleset mau mati kan, set, nyampe ujung. Wah. Terus dia berjalan ke sekolahnya, tapi di depan sekolahnya ada papan pengumuman, maaf sekolah libur, guru sedang skultur ke luar negeri. Oh ada. Dan juga bahkan ada guru itu yang mengajar banyak pelajaran dalam satu sekolah, host. Kan kasihan ya, dia paginya matematika, bahasa Indonesia, ngajar bahasa Inggris, ngajar pendidikan agama Islam, agama Kristen, agama Katolik. Gurunya multi talent ya, terus tahu semua agama. Aduh. Oh ya, ayo bertepuk tangan dulu buat kalau mau Omar Munir. Hey. Oh ya, bahkan karena pemerintah ini kurang perhatian terhadap generasi muda, dia sampai merebut hak anak untuk bermain. Ada gitu, ada anak setelah pulang sekolah dia tidak bermain, namun dia membantu perekonomian keluarga. Dia apa? Bekerja jadi dosen. Bahkan juga ada gitu yang menjajakan kue basah gitu ya, kerupuk disiram kue basah. Ya, dia berjualan gitu ke kelas demi kelas ke teman-temannya gitu kan. Dia nggak malu ke teman-temannya gitu kan, soalnya teman-temannya jualan juga. Ya. Dia ke sekolah itu gak hanya bawa tas sama PR gitu kan. Dia bawa pisang goreng, bawa tahu berontak, bawa pisang isi tahu sambil digoreng terus sambil berontak gitu. Enggak. Terus juga ada apa? Dia kan ditanyai gurunya, "Nak, apa kau tidak malu berjualan di sekolah ini?" "Tidak, Ibu Guru." "Loh, apa kau berjualan ini demi bayar SPP?" "Tidak, Ibu Guru, saya berjualan ini buat beli kunci UNAS." Oke, selamat siang. Selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Indra Cahya. Saya ini sekarang kita berdiri di sini semuanya, kita memperingati 1 dekade meninggalnya Munir. Yang mana HAM itu belum ditegakkan gitu. Tapi menurut saya, kalau saya pikir-pikir, hampir semua orang itu pernah dilanggar hak asasinya, termasuk saya gitu. Saya dulu waktu kuliah dulu, saya itu mau ujian skripsi itu nggak boleh, karena apa coba? Karena saya brewokan. Kenapa coba? Saya pikir, aduh kenapa ya saya brewokan kok nggak boleh? Padahal emang kenapa gitu? Saya nggak bisa nyimpen contekan di brewok saya gitu, nggak bisa. Dan lagian salah apa gitu brewok saya gitu? Brewok saya nggak pernah nyulik orang kok, nggak pernah nyulik aktivis. Kenapa gitu? Kenapa itu saya tanya gitu, saya penasaran gitu. "Ibu, kenapa saya nggak boleh ujian skripsi?" "Karena brewok kamu serem," gitu katanya. Ini stereotyping, nggak boleh nih. Kenapa kalau brewok serem nggak boleh gitu? Kan orang ini loh bilang brewok saya serem. Dia nggak pernah lihat Surya Paloh apa gimana ya? Nggak pernah lihat Hagrid, Dumbledore gitu. Iya. Lagian menurut saya orang brewokan itu nggak serem. Menurut saya orang brewokan itu nggak serem. Kalau orang brewokan serem, nggak mungkin disembah. Iya. Minggu-minggu ibadah, "Duh, astaga, serem banget." Nggak ada kan kayak gitu. Tapi kalau ngomongin HAM, ya, ini kalau kita menelaah HAM itu apa, kenapa HAM itu ditegakkan, itu pasti kita akan sampai pada suatu konklusi gitu. HAM itu ditegakkan karena ada penjahat HAM, ya nggak? Karena ada pelanggar HAM, ya kan? Nah, kalau kita ngomong, kalau ada kata penjahat HAM, di otak kita tuh yang muncul apa coba? Satu nama pasti. Siapa? Orang yang pernah nyulik aktivis, terus kabur. Tahu siapa? Atau orang yang, atau kalau nggak tahu, ini orang yang kemarin gagal nyapres terus ngambek lah. Satu nama. Tahu kan? Tahu. Ya udah kita sebut aja. Bukan. Tahu aja. Takut nyebut ya? Kalau kita sebut aja orang ini dengan sebutan Mr. P ya, Mr. P. Inisial.
Sial ya. Tapi kalau ngomongin Mr. P ya, bukan ini. Nah, itu maksudnya. Kalau ngomongin Mr. P, ini saya sebel sama media. Media itu over informasi itu. Over informasi kita terlalu banyak ditaburin micin informasi sehingga kita bengkok. Tahu nggak apa yang komplimen media terhadap Mr. P ini? Tegas. Mr. P tegas, Mr. P tegas. Padahal, tapi yang menurut saya, Mr. P ya haruslah tegas. Dia kan orang militer gitu. Orang militer tuh harus tegas, tegas. Siapa? Siap. Asal bapak suka, siapa? Culik, siapa? Siap. Ya, emang ada orang militer kemayu gitu? Gak ada. Gak ada kan? Mr. P, pimpin apel. Tuh, males. Tuh pakai baju doreng lagi. Aku kan pengennya pakai legging macan Asia. Iya kan harus tegas gitu ya. Kan kalau misalkan gini, kalau ada orang ya, kalau ada kita memuji orang, seseorang itu tegas, itu kita kudunya memuji orang itu tegas itu bukan orang yang sudah tegas gitu. Kita kayak misalkan memuji gini deh, memuji kayak Waria gitu, Waria yang kalau nyanyi feminin tau nggak? Aku tak mau, gitu. Terus pas kita kasih duitnya, dia bilang, kurang, wih tegas banget, itu baru tegas. Itu baru tegas. Kalau Mr. P itu emang tegas dia tuh. Jadi kalau ada yang menentang, lenyap. Jadi kalau orang itu, menurut saya manusia itu egois. Kenapa? Karena manusia itu nggak cuma mengambil hak asasi orang lain, tapi juga hewan gitu. Terbukti dengan adanya animal print. Tahu kan animal print, cewek-cewek yang suka pakai tuh legging, apa namanya, baju zebra, baju macan tutul. Itu ada loh baju animal print yang diambil dari hewan asli, coba. Hewan asli. Ini saya nggak paham sama cewek-cewek ya. Cewek itu nggak puas sama bulunya sendiri. Dia alis dikere, bulu mata di extension, bulu kaki di wax gitu. Tapi dia malah ngambil bulu hewan lain untuk jadi bajunya. Gimana coba? Ini kalau hewan-hewan lain itu yang bulunya diambil, tahu ini pasti merasa eksistensinya terancam pasti. Ya, ada macan tutul gitu kan, laya-laya di taman safari gitu. Ada mbak-mbak lagi macan tutul, dia lihat, astagfirullahaladzim, dia membunuh temanku. Dia merenggut hak asasi temanku. Terus dia memberikan kabar duka itu kepada temannya lagi. Bro, kamu udah dengar kabar duka belum? Iya, kabar duka soal bau. Iya, dia jadi legging loh. Ya kasihan ya, dia padahal pengen jadi macan Asia. Terima kasih, nama saya Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Omah Munir. Ya, kita tuh sering ya, banyak orang menuntut hak mereka, namun merampas hak orang lain. Contoh simpel itu orang main petasan. Ya, itu yang nyalain mereka, yang kaget kita. Ya kenapa nggak mereka nikmatin sendiri ya, nyalain di toilet gitu ya. Bing, ya, lebih nyaring, ada efek gemanya. Atau dinyalain di kantong ya, ada efek darah-darahnya. Nah, gitu ya. Saya juga bingung sama tingkat kepuasan orang main petasan itu gimana. Mereka menyalakan, dilempar terus lari. Ya. Kalau emang gitu maunya, langsung aja beli, nyalain, lempar aja langsung ke situ ya. Dar. Ya. Aduh. Tepuk tangan buat Omah Munir. Waduh. Petasan ya. Nah gitu ya. Orang main petasan juga gitu. Lucu. Apa mana? Ada hak lain. Orang yang merampas hak orang lain itu ya, salah satunya ya itu perokok. Ya, karena perokok itu mereka merampas hak orang lain yang ingin mendapatkan oksigen yang segar. Ya.
smoking area diciptakan untuk mereka merokok di situ. Kenyataannya mereka merokok di mana-mana. Polusi di mana-mana. Bagi kita nggak merokok, tempat paling polusi paling yang bebas dari polusi adalah smoking area. Ya. Tagline rokok sekarang juga aneh-aneh ya. Tagline rokok makin hari makin cuek. Kalau dulu itu merokok menyebabkan kanker, serangan jantung dan lain-lain. Sekarang merokok membunuhmu. Ya. Mungkin suatu saat merokok sakarmu. Kamu ini sakit nggak takut, mati nggak takut, terserah kamu ya. Aku loh cuek. Aku cuek tapi aku sayang. Ya. Rokok juga gitu. Gambarnya itu nggak konsisten ya. Gambarnya rokok itu nggak konsisten. Gambarnya tulisannya kan merokok membunuhmu, tapi di gambarnya itu kayak nikmat banget misalnya. Nikmat banget. Seharusnya gambarnya itu orang mati tapi rokoknya tetap hidup. Ya. Itu buat bukti ya. Rokok aja nggak mau mati. Kalian ngapain mati demi rokok? Nah, sekarang ada katanya itu kalau kecanduan rokok itu disuruh makan permen. Ingat dulu waktu kasus anak kecil yang kecanduan rokok itu, anak kecil kecanduan rokok, wah itu ya, itu mungkin dulunya kecanduan permen. Kasih rokok berhenti makan permennya, ketagihan rokok akhirnya. Kasih permen lagi, ketagihan permen. Berhentinya ternyata dikasih permen rokok, tapi tetap dibakar. Terus yang menuntut hak lagi, cewek itu kalau menuntut haknya itu berlebihan. Ada teman saya itu ke mall sama cowoknya, ceweknya, aku mau beli tas itu. Cowoknya, aduh saya nggak bawa uang. Kamu nggak bawa uang ya? Ya udah pakai uang dulu ya, nanti kamu ganti. Ini maksudnya apa? Yang butuh siapa? Cowok nggak tahu diri ya. Dalam hati ngomongnya. Itu kan nggak mungkin cowok melakukan gitu ke cewek ya. Misalkan, sayang aku ingin beli sepatu futsal itu. Aduh sayang, aku nggak bawa uang. Oh kamu nggak bawa uang ya? Ya udah kita pulang aja, aku juga nggak bawa uang. Itu kan bukti kalau cowok itu nggak materi. Ya memang nggak mampu. Saya mau tarik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Oma Munir teman-teman, ini adalah satu tempat museum di mana kita untuk tahu sejarah tidak harus bayar mahal. Tepuk tangan buat Oma Munir. Luar biasa. Kemarin itu saya mau ke museum angkut tapi tidak jadi masuk. Karena kenapa? Hitungannya mahal, tiket masuknya mahal. 75.000 per kepala. 75.000 per kepala teman-teman, bayangkan itu baru kepala, belum tangan, belum kaki, batu ginjal 2. Mahal. Kecuali Oma Munir ya. Pelanggaran HAM teman-teman, menurut saya ini terbagi menjadi 2, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM yang biasa. Pelanggaran HAM biasa ini mencakup dengan pencemaran nama baik, pemukulan dan penganiayaan, baik fisik maupun mental. Makanya saya paling benci dengan orang-orang yang suka melakukan bullying dengan mempermasalahkan tinggi badan. Kenapa? Gara-gara tinggi badan teman-teman, gara-gara tinggi badan saya tidak pernah bisa jadi anggota Paskibra. Padahal itu obsesi saya sejak kecil. Obsesi sekali, saking terobsesinya saya tuh kalau latihan baris berbaris suka ciri-ciri waktu paling enak tuh pas mau sholat sama teman-teman gitu kan, luruskan soft dan rapatkan barisan. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, hormat gerak. Itu ibu saya kalau tahu pasti marah. Jamban, anak blogger, kamu ngapain ulang-ulang? Kita lagi latihan tante. Teman-teman, pelanggaran HAM yang paling berat menurut saya adalah tindak korupsi. Suciwo Tejo pernah bilang begini, orang yang melakukan korupsi sebenarnya adalah orang-orang yang melakukan pelecehan agama, karena mereka sudah tidak memikirkan agama mereka itu apa. Yang mereka pikirkan cuma apa kata nafsu, betul? Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang melakukan onani. Bahkan bagi saya, maaf, orang yang melakukan onani sedikit lebih baik daripada orang yang melakukan korupsi. Kalau onani apa? Mereka cuma buang-buang sumber daya manusia kan? Ya mas. Tapi kalau korupsi mereka jelas-jelas membunuh jutaan sumber daya manusia dan itu jelas merugikan. Dari sini teman-teman, dari sini saya berpikir bahwa sumber daya manusia yang terbuang sia-sia itu sebenarnya lebih layak hidup daripada koruptor-koruptor di Indonesia. Serius teman-teman. Ini materi saya jumlahnya 2 SKS, kalau nggak paham bisa ulang.
Berapa menit mas? Oh, baru coba. Oke, masih ada satu lagi. Oke. Pelanggaran HAM ini bisa juga terjadi dalam isu kesetaraan gender, di mana seorang cewek ini bisa jauh lebih bagus daripada seorang cowok. Bisa. Contoh kecil, tidak usah jauh-jauh. Contoh kecil di toilet, di toilet. Kalau ada cewek di toilet cewek, kemudian ada cowok sama masuk toilet, yang jadi siapa? Cewek. Tapi kalau ada cowok di toilet cowok, kemudian ada cewek salah masuk toilet, yang jadi siapa? Cewek lagi kan? Ini membuktikan bahwa cowok tidak pernah dikasih kesempatan untuk histeris. Kenapa? Tapi ada satu momen di mana seorang cewek tidak bisa mengalahkan seorang cowok. Kencing berdiri. Kencing berdiri. Cewek kalau kencing berdiri, itu kan apa ya, ibarat kayak air mancur yang sedang tersumbat. Airnya kemana-mana. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Raisa. versi Lego kecil. Dan saya mau ngomongin hak tentang mengembangkan bakat dan minat. Orang tua kadang sering menghambat-hambati anaknya ya buat mengembangkan bakat dan minatnya. Contohnya saja, saya kemarin itu mau futsal kan, mau futsal. Kamu jangan futsal. Kamu fokus sama kuliah kamu saja. Ibu saja yang futsal. Gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir omongan orang tua itu kan emang benar ya. Futsal itu kita bisa menghabiskan 10 sampai 20 ribu per hari. Bayangin kalau uang itu kita kumpulkan 2 tahun, itu bisa buat kita pergi ke Mekah bikin lapangan futsal. Yang futsal tetap mak saya. Kan gitu ya. Saya mau ngomongin hak asasi manusia. Perlu kalian tahu ya, hak asasi itu bukan hanya milik manusia, tapi hewan juga punya hak asasi. Contohnya aja, kita kan pernah diajarin ya, kalau kalian nyiksa hewan, kalian akan dibalas dengan yang setimpal di neraka nanti. Kemarin ada kucing ya, berantem, ngangeong, saya siram pakai LS, biar. Jadi kan enak, nanti di neraka saya disiram sama kucingnya pakai LS, biar. Jadi ujung-ujungnya saya bukan disiksa, tapi es bucket challenge. Enak di neraka es bucket challenge saya. Terus ya, ada banyak para pelaku pelanggaran HAM yang mereka ini bebas dengan bepergian. Saya kenapa? Hukum di Indonesia itu bisa dibeli. Contoh simpel, itu ketika kita ditilang, biasanya kan kita ditilang gini. Ini kenapa? Spion cuma 1, gak pakai helm. Ini juga lampu sen gak 2, malah 3. Ke kanan semua lagi. Ya Pak, maaf Pak, soalnya I stand on the right side. Dan ketika kita ditilang ya, kita pasti akan diberi opsi 2 ya, cepat atau sidang. Kalau cepat 150.000, itu kan mudah ya, saya harus pilih yang paling mudah. Coba kalau pilihannya ini yang sulit, kamu pilih cepat, sidang, apa karaokean? Itu makin sulit. Ya tadi karaokean. Terus ada lagi ya, anak pejabat itu pasti semena-mena dengan namanya hukum. Contoh simpelnya, kalau anak pejabat ini kena tilang, Brit, kamu kena tilang. Oh, saya kena tilang Pak. Bapak nggak tahu jabatan ayah saya apa? Emang apa Dek? Ketua OSIS. Terima kasih, nama saya sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bertahan sampai sekarang. Tepuk tangan buat kalian semua. Perkenalkan dulu ya, nama saya ini Galang Aji dan saya Caluvila.
Jadi calon villa itu enak. Saya itu bisa mengangkat sedikit ekonomi keluarga saya. Dari yang dulu itu adik saya kalau berangkat sekolah selalu naik ojek, diboncengi tukang ojek, sekarang sudah bisa nyetir motor sendiri. Gantian tukang ojeknya dibonceng. Dan mama saya sekarang itu udah sosokan ikut-ikutan gaya. Sekarang kalau di kamar tidurnya adanya mau udah nggak pakai obat nyamuk yang bakar, pakainya obat nyamuk yang semprot, tapi makainya masih dibakar ya. Hak asasi manusia. Bicara tentang hak, di tempat saya jadi calon villa itu ada peraturan bahwa setiap calon villa berhak menolak tamu berpasangan yang belum menikah untuk menginap. Gara-gara ini sekarang di villa saya itu bersih, gak ada lagi orang yang masih berpasangan, adanya masih berkelompok ini. Padahal dulu sebelum adanya peraturan ini, orang masuk ke villa saya itu aneh-aneh dan liar-liar. Pernah suatu hari ada orang masuk ke villa saya itu ya, cowoknya satu, ceweknya dua. Terus ada lagi cowoknya dua, gantian ceweknya yang satu. Terus ada lagi cowoknya tiga, gak ada ceweknya ini. Dan bicara tentang hak, menurut saya di daerah-daerah terpencil masih banyak sekali warga negara Indonesia yang belum mendapatkan haknya. Seperti hak dasar, hak memilih agama, hak memilih presiden, hak memilih agamanya presiden. Ini yang belum. Dan mungkin banyaknya warga negara yang belum mendapatkan haknya itu karena program-program dari pemerintah banyak yang tidak bersinggungan dengan hak-hak mereka yang semestinya. Misalnya program pembagian kondom gratis. Ini buat apa kondom dikasih gratis kalau beras miskin masih harus dibeli? Dan saya curiga mungkin gara-gara ini sekarang kondom itu ada rasa-rasanya ya. Soalnya makanan pokok orang di Indonesia bukan lagi beras, bukan lagi nasi, tapi kondom. Dan sekarang rasa-rasa kondom itu aneh-aneh. Ada rasa jambu, apel, arning, titik jahe, apa itu? Tapi meskipun gedung sini, saya dulu itu pemain bola mata. Pemain bola. Dan hak seorang pemain bola itu adalah mendapatkan gaji sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap timnya. Tapi dalam kenyataannya, banyak pesepak bola di Indonesia itu yang belum mendapatkan hak mereka yang semestinya. Ada yang gajinya sampai nunggak 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang sampai bayar, soalnya dia penonton gitu. Jadi wajar ya, kalau timnas kita sekarang itu banyak sekali menelan kekalahan. Dan saya melihat di banyak media, penyebab kekalahan timnas itu karena kita tidak memiliki striker yang haus gol. Menurut saya kita punya striker yang haus gol dan bisa mencetak gol yang lebih banyak. Cuman mereka lagi ikut program KB pemerintah, 2 gol lebih baik gitu. Dan yang paling membuat saya kecewa itu waktu Indonesia itu kalah dari Belanda. Dan media itu terlalu mengekspor berita tentang kekalahan tersebut. Menurut saya harusnya media itu sedikit membumi berita-berita positif. Misalnya Indonesia berhasil menahan imbang Belanda sampai menit 10 gitu. Atau mungkin Buasa Losa menjadi pemain terbaik karena berhasil memecah Aceh pertahanannya sendiri gitu. Atau mungkin Bambang Pamungkas berhasil menjadi man of the match karena berhasil melakukan 18 kali tembakan ke arah penonton gitu. Terima kasih. Selamat sore teman-teman sekalian. Sore sudah. Selamat datang di Omah Munir. Tepuk tangan untuk Omah Munir. Oke. Hari ini 10 tahun kita memperingati kembalinya Munir. Kembalinya Munir ilahi. Semoga bisa memberikan perjuangan Munir ini jangan sampai tersia-siakan. Saya tuh tidak tahu, sulit saya mau stand up comedy di sini kalau misalnya bicara tentang Munir, karena kita bisa stand up comedy bicara segala macam hal ini, semuanya itu tidak lepas dari perjuangannya Munir. Maka mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Munir.
Dan saya siang hari ini mau mengutuk kegagalannya Presiden SBY. Saya mengutuk kegagalannya Presiden SBY karena menurut saya yang paling bertanggung jawab untuk mengusut, bukan bertanggung jawab sih, karena yang janji sendiri kan dia ya. Yang janji sendiri kan dia ya untuk mengusut tuntas kasus Munir. Tapi sampai dia sudah mau lengser juga, belum ada tanda-tandanya juga kasus Munir mau dibawa kemana itu. Dan memang bukannya apa-apa, saya tuh kecewa dengan model presiden yang seperti ini karena dia itu kebanyakan pelin-pelan. Dia itu kebanyakan pelin-pelan. Saya kasih contoh, dan pelin-pelannya dia itu selalu merugikan rakyat. Selalu merugikan rakyat kecil. Saya kasih contoh satu pelin-pelannya dia merugikan rakyat kecil. Sekitar pertengahan tahun akhir tahun 2011 itu pemerintahan SBY mau menaikkan harga BBM. Pernah ingat gak yang mau menaikkan harga BBM? Wah, itu pas BBM sudah mau naik, tiba-tiba didemo sama rakyat. Kemudian BBM tidak jadi dinaikkan. Nah, ini merugikan rakyat. Selalu merugikan rakyat. Yang pertama dirugikan adalah rakyat kecil. Pada saat dia bilang BBM mau naik kan harga langsung naik kan? Harga langsung naik, mau segala macam. Terus pada saat itu juga di lain sisi ada rakyat kecil yang melakukan penimbunan BBM. Iya kan? Ada yang melakukan penimbunan BBM. Ternyata beberapa hari kemudian BBM tidak jadi dinaikkan. Nah, ini pikirkan perasaannya orang-orang yang menimbun BBM ini. Pikirkan perasaannya orang-orang yang menimbun BBM. Mereka itu rakyat kecil loh. Dan mereka itu tidak bisa menuntut haknya, men. Tidak mungkin penimbun BBM tiba-tiba turun ke jalan, naikkan BBM. Gara-gara pelimpannya dia. Makanya kita sih sedikit berharap mudah-mudahan di era kepemimpinan Pak Jokowi ini kasus Munir bisa terselesaikan. Satu, Pak Jokowi sudah janji atau belum sih? Ya udah, nggak usah janji, yang penting dilaksanakan aja ya. Saya tuh bersyukur sekali. Apalagi rivalnya Jokowi ini adalah orang yang kita sangka bersama-sama bertanggung jawab dengan kepergiannya Munir. Itu kemarin pemilihannya Jokowi itu menurut saya pemilihan yang paling berat. Saya saja yang golput itu turun tangan langsung. Menurut saya kemarin itu adalah pemilihan yang paling berat karena diwarnai dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Kalian lihat kan? Itu salah satu yang saya paling cermati itu adalah fitnah-fitnah. Ini yang saya bilang. Ini mudah-mudahan pendidikan demokrasinya kita jangan seperti itu. Jangan kita selalu gampang percaya dengan fitnah-fitnah. Kemarin tuh Pak Jokowi itu segala macam difitnah. PKI lah, komunis lah, kurus kerontang lah, agama lain lah, terlalu banyak. Dan fitnah-fitnahnya ini kadang-kadang sudah tidak masuk akal. Kadang-kadang hal yang tidak ada diada-adakan. Pernah lihat tidak fitnah-fitnahnya Pak Jokowi yang menggunakan alat-alat Photoshop? Iya kan? Pak Jokowi tidak pernah ke suatu tempat tiba-tiba dipakai Photoshop ada di situ. Oh, ini menurut saya orang-orang yang otak-otaknya pakai Photoshop ini memang tidak ada rasa cintanya dengan tanah air. Karena menurut mereka mungkin Photoshop itu bisa menyelesaikan masalah bangsa, padahal kan tidak. Kan tidak mungkin juga misalnya kita mau perang sama Malaysia. Tiba-tiba kita edit pakai Photoshop, tentaranya kita jadi banyak. Ya, tidak mungkin juga ya. Atau misalnya di Indonesia Timur terjadi kelaparan, edit pakai beras, Photoshop banyak, selesai masalah. Tidak mungkin. Dan menurut saya kalau kita mau bicara fitnah, jangan gampang percaya fitnah. Karena kalau saya mau percaya fitnah, saya juga akan menjadi kerdil pikirannya saya. Banyak fitnah-fitnah yang berselebaran tentang lawannya dia juga. Misalnya fitnah kalau Pak Prabowo itu bijinya cuma satu. Itu kan menurut saya fitnah juga. Meskipun saya tidak tahu benar apa salahnya. Mungkin bisa jadi benar. Besar kemungkinan ya. Tapi saya tidak mau percaya karena menurut saya itu fitnah. Tapi saya pikir, bayangkan kalau misalnya fitnah ini dilempar ke permukaan sama publik. Kan pendukungnya Jokowi fitnah, wah jangan pilih Prabowo, bijinya cuma satu. Jadinya kan tidak enak kan. Terus dia jadi gundah gulana. Dia datang sama anak, itu sekarang ada fitnah beredar tentang biji saya, bagaimana cara mengatasinya? Tenang Pak, kita sudah atasi. Atasinya bagaimana? Kita sudah sebar Photoshop tentang biji babat. Kita buktikan kepada rakyat. Kan gampang kan, tinggal diambil biji kirinya, di crop, copy paste, dibilang dikit. Jadi banyak juga bisa. Jangan gampang percaya fitnah, Dan fitnah ini selalu dikemukakan oleh media-media. Saya juga tidak pernah berpikir ini media-media ini sepertinya. Maksudnya apa sebenarnya media-media ini? Berita-berita yang tidak ada sangkut pautnya kadang-kadang akan di permukaan. Ada satu contoh berita ringan.
Tapi itu masuk ke dalam pikirannya, saya bilang, ini apa maksudnya berita ini? Beritanya ringan, tapi saya itu terganggu dengan berita itu. Di Malang kejadiannya. Ada yang tahu penemuan granat di Malang? Ya. Ada yang tahu? Nah, tahu nggak? Nah itu, penemuan granat di Malang. Tapi beritanya apa coba? Sedang asik BAB Ngadiman menemukan granat. Serius, demi Tuhan beritanya kayak gitu. Sedang asik BAB Ngadiman menemukan granat. Ini jadi saya bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apakah Ngadiman lagi duduk jongkok? Tiba-tiba keluar granat. Pokoknya beritanya itu sangat memprovokasi. Dan satu hal yang bikin saya tertarik di situ adalah kata-kata asik. Namanya berita itu fakta aja yang disampaikan. Kenapa harus ada opini di situ? Maksudnya, kecuali kalau itu memang betul fakta. Tapi dari mana dia tahu? Apakah wartawannya bertanya langsung sama dia? Ya? Pak, Bapak yang menemukan granat? Iya Pak. Pada saat itu Bapak sedang apa? Sedang BAB. BAB-nya asik tidak? Kenapa harus ada kata-kata asik di situ ya kan? Ini sebenarnya berita tentang penemuan granat atau pengadimin pencernaannya lancar gitu tidak? Atau mungkin memang dia melakukan observasi pada saat itu, kebetulan wartawannya lihat gitu kan. Jadi pada saat pengadimin itu menemukan granat, dia memang lagi BAB dan BAB-nya itu memang lagi asik kan. Apa orang BAB-nya asik gitu? Sedang asik BAB. Ada orang asik. Terus saya itu terima kasih sekali sama Munir karena berkat perjuangannya Munir kita akhirnya terlepas dari rezim Orde Baru. Karena rezim Orde Baru itu, ya ampun, kalau mungkin ada yang bilang ingin kembali ke zaman enakan zamanku, saya bilang ya fuck you lah, mungkin kamu merasakan. Kita yang di timur sana, kita orang di Indonesia Timur itu, sengsara banyak dengan Indonesia, dengan rezim Orde Baru, diperbodohi lah. Dan sebenarnya orang timur itu yang banyak jadi korban HAM kalau di Indonesia ya. Kita tuh kadang-kadang jadi korbannya 2 kali. Kadang-kadang saya bisa merasa sedikit kecil hati jadi orang timur karena saya itu kan lahir di sana, besar di sana. Itu kita makanan saja 4 sehat 5 sempurna itu susah, kurang gizi. Sampai di tanah Jawa, setiap ada perkelahian, kita yang harus maju duluan. Ini kan tidak masuk akal. Kayak kita yang kurang gizi, tapi kita yang harus kuat. Maunya apa orang-orang? Kita yang kurang gizi, tapi tetap kita yang harus kuat. Dan jujur saja, selama zaman rezim Orde Baru itu Indonesia Timur itu ditinggalkan. Bukan tertinggal ya, tapi ditinggalkan. Banyak hal ketinggalan sana. Dan saya juga mengalami masa kecil yang sangat keras selama zaman Orde Baru. Saya itu sampai harus cari uang sendiri. Saya harus cari uang sendiri. Tapi untungnya saya ini kan pintar ya. Memang ada bakat apa ya, pengusaha, wirausaha dari kecil. Saya waktu dulu untuk membiayai SMA, jajannya saya itu waktu di SMA kan zamannya saya itu masih VCD. Nah, untuk membiayai sekolah dan jajannya saya itu saya berusaha menyewakan VCD porno di dalam sekolah. Ya jangan diketawakan, namanya juga usaha ya. Laku. Yang penting kan halal ya kan. Tapi menyewakan VCD porno di dalam sekolah itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena di dalam sekolah kan tertib kan. Memang konsumen banyak. Tapi tantangannya juga besar. Itu guru-guru itu paling suka cari kita punya VCD porno itu. Untungnya saya punya otak. Akhirnya untuk menyembunyikan barang dagangan kami itu, kalau yang sekolah zaman dahulu mungkin masih ada gambar pahlawan, tidak tahu sekarang. Itu ada gambar pahlawan, biasa direkatkan tuh hanya di atas dengan di bawah. Kemudian akhirnya ada rongga-rongga di situ kan. Nah, disitulah biasanya gambar-gambar VCD porno itu kita sembunyikan. Cuma ini agak sedikit merusak memori saya. Karena apa? Karena saya jadinya kurang menghargai jasa para pahlawan. Soalnya kalau ada orang datang tanya, ada yang saya, anak murid datang tanya, Ari, ada yang baru kan? Saya, mau yang apa? Prancis itu kayaknya Teguh Umar deh. Kalau ada yang tanya, Ari ada yang baru Ari. Apa? Mau yang apa? Yang Cina, yang Jepang. Yang Jepang itu kayaknya era Kartini deh. Sekarang saya kalau lihat gambarnya era Kartini itu kepikiran Kimochi. Agak merusak pikiran saya serius. Tapi pada suatu hari akhirnya bisnis kami ini berhasil digulung oleh guru-guru di sekolah.
Guru-guru melakukan razia besar-besaran, akhirnya ketemu semua VCD pornonya saya tuh ketemu. Wah, diambil terus dibakar. Sama-sama dengan ganja juga dibakar sekalian di situ. Wah, susah saya. Hampir bangkrut saya waktu itu. Cuma berkat usaha yang gigih, akhirnya saya memulai lagi bisnis menyewakan VCD porno ini dari bawah. Tapi saya akhirnya harus mencari tempat persembunyian yang paling bagus. Dan akhirnya di sekolah itu saya temukan tempat persembunyian VCD porno yang paling bagus. Ternyata jangan dibalik ke poster pahlawan, tapi dibaliknya ini aja, Ernest Prakasa. Selamat sore teman-teman semua, terima kasih, senang bisa berada di sini. Tepuk tangan buat Pak Jokowi, boleh? Tepuk tangan buat Pak Jokowi. Nah, ini yang nggak tepuk tangan ini antara dua nih. Dukung Prabowo, yang dukung Prabowo ada? Oh, dukung Prabowo tapi ke Omah Munir ya. Salah tempat mas, itu kayak bulan puasa datang ke tempat babi panggang, itu agak salah, kurang pas. Teman-teman tahu ini tulisan apa? Ya, milik pribumi, maksudnya apa di balik itu gitu. Tahun 98 waktu kerusuhan, tulisan ini ada di banyak rumah di Jakarta. Tulisan ini bisa menyelamatkan nyawa orang teman-teman, saya nggak bohong. Di tulisan ini banyak yang menyoretkan di tembok mereka dengan tulisan ini, yang pakai pilok, spidol, ada yang pakai lipstick, eyeshadow, atau juga lah apa aja yang ada gitu ya, untuk menyatakan bahwa mereka orang pribumi, bukan orang Cina gitu. Dan dengan hanya sesimpel tulisan seperti ini mereka bisa selamat. Keadaannya waktu itu tuh ngeri banget. Makanya waktu tahun 98 udah cukup lama, makanya begitu kita masuk ke pemilu yang sekarang, banyak teman-teman yang tidak merasakan ngerinya tahun 98. Itulah kenapa Prabowo bisa dapat segitu banyaknya suara ya. Dan di Twitter cukup banyak public figure yang mendukung Prabowo. Terus mereka dituduh, wah ini pasti bayaran. Kalau menurut saya belum tentu kalau public figure nge-tweet tentang Prabowo itu belum tentu bayaran. Bisa aja emang dasarnya goblok gitu, bisa aja. Jangan meremehkan mereka gitu dong, belum tentu dibayar ya. Bisa aja emang tolol aja gitu dari sononya. Saya tuh sebenarnya secara pribadi nggak punya masalah sama Pak Prabowo, nggak ada. Cuman saya takut aja kalau dia jadi presiden. Ini kita kayak tadi Ari udah bilang salah satu perjuangannya Cak Munir, kita jadi hak asasi manusia ini bisa ngomong bebas gini. Kalau Pak Prabowo presiden, saya nggak akan bisa ngomong kayak gini teman-teman. Bisa, tapi besok hilang ya kan. Lu lihat Ernest ya? Kayak kemarin di Batu deh dia. Mana dia sekarang ya? Ini ngomong-ngomong, kalau di jidat saya ada titik merah, tolong kasih tahu ya. Ada titik merah di sini, tolong kasih tahu gitu. Nanti saya ganti topik aja gitu. Saya galau. Apalah yang ringan-ringan gitu. Tapi pemilu kemarin itu seru banget. Seperti kata Ari, banyak fitnah diarahkan ke Pak Jokowi. Tapi segala fitnah itu gagal karena menurut saya ada satu peluru yang tidak mereka pakai. Pak Jokowi dibilang Kristen, dibilang Cina, dibilang segala macam. Mereka nggak pakai fitnah ini. Harusnya mereka pakai fitnah ini. Bilang kalau Pak Jokowi itu gay. Kenapa nggak ada yang pakai jurus itu coba? Bilang aja Pak Jokowi itu gay. Kemarin maju sama Ahok pilkada soalnya dia suka yang oriental gitu, putih-putih mulus gitu. Ini pahanya Ahok mulus pasti, yakin gue. Dor. Oh, merah-merah. Oh, gue berasa Marcus Horizon. Ya tapi beneran, maksudnya kalau Pak Jokowi dibilang gay gitu ya, paling Ibu Megawati akan astagfirullahaladzim gitu kan. Ya, tapi kan Guru Soekarno Putra akan bilang alhamdulillah. Pernah lumayan. Habisnya banyak yang nyamain Prabowo, mengingatkan mereka akan Soekarno. Samaan Prabowo sama Soekarno cuma satu, punya satu anak laki-laki yang ngondek, udah itu doang persamaannya. Beda gitu, sama-samain gitu. Tapi gua punya satu kesamaan sama Pak Prabowo, jujur. Kita sama-sama benci asap rokok. Gua nggak kuat banget sama asap rokok. Makanya Mas Butet gua usir. Mana Mas Butet? Tapi gua ngipas aja. Nggak, tapi gua sama Pak Prabowo. Pak Prabowo juga sangat benci sekali asap rokok, teman-teman. Ada satu kejadian pada waktu lagi syuting. Teman-teman yang film pasti tahu ceritanya. Jadi beliau datang ke lokasi syuting. Ini udah bilang, udah semua kru udah di brief teman-teman. Nanti kalau ada Pak Prabowo jangan ada yang rokok. Dia benci sekali asap rokok. Siap. Tiba-tiba pas beliau datang ke lokasi syuting,